Selamat malam, shalom Bapak Ibu Saudara Tuhan kasihi. Firman Tuhan berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Hari ini Bapak Saudara Tuhan kasihi, apapun yang kita alami, kita rasakan, sesuai dengan firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Jadi kita berdoa bukan karena mut-mutan, karena ada maunya, tetapi tetap terus menerus kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Mari siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Penyertaan-Mu sempurna atas kami, sehingga kami Tuhan malam hari ini boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau Tuhan memberikan waktu kami memuji-Mu, menyembah-Mu Yesus, mendengarkan suara-Mu Tuhan. Mari Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami. Jamalah hati kami Tuhan. Penuhi kami ya Roh Kudus. Pulihkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, meskipun kami Tuhan dalam ibadah online, namun kuasa-Mu Tuhan nyata Tuhan, menjamah setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah perbuatan-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan
namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Mari sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku puji, ku puji, ku muliakan namamu. Ku puji, ku muliakan namamu. Mari sembah, mari sembah Dia, mari tinggikan namanya, sebab Dia yang layak disembah. Yesus layak dipuji, agungkanlah namanya. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, Kau Bapa kami yang baik, Bapa yang sangat baik. Haleluya, hadirlah ya Tuhan di tengah kami, jamah setiap hati kami, jamah kami ya Roh Kudus, penuhi kami ya Roh Kudus, lawat kami Roh Kudus. Haleluya, haleluya, masyurkanlah namanya, sebab namanya yang kudus. Haleluya. Syakala rabala 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 rabala, syakana bakala rabala, syana bararabo. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan Engkau Yesus, kami agungkan namamu Yesus. Besar dan layaklah Kau disembah, ajaib segala perbuatanmu Tuhan, besar perbuatanmu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
malam hari ini Bapak Ibu Saudara Tuhan kasih, percayalah kepada Tuhan. Percayalah dengan segenap hati. Jangan sedikit pun ragu kepadanya. Sebab Dia Bapa kita yang baik. Jika hari ini Bapak sedang mengalami kelemahan secara tubuh, secara fisik, maupun lelah secara rohani, hari ini siapkan hatimu untuk menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali lagi katakan, Engkaulah kekuatanku Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Saya serahkan pada hamba-Nya. Jauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, ya, begitu besarnya kasih-Mu. amin. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi,
kasih Tuhan. Engkaulah menjadi sumber kekuatan kami, sumber sukacita, sumber penghiburan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami datang kembali kepadamu. Setiap Selasa kami mencari wajah-Mu, kami rindu firman-Mu, kami rindu diberkati, kami rindu dipulihkan, kami rindu disembuhkan, kami rindu hadirat-Mu ada dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, malam hari ini berkati kami yang sudah bergabung dan kami sudah siap untuk menerima firman Tuhan dimanapun kami berada. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami semua. Kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap Selasa kita datang mencari Tuhan karena Tuhan adalah sumber segala-galanya. Amin. Sebelum memulai renungan di malam hari ini Bapak Ibu saudara-saudara, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan memulai dengan sebuah cerita dari satu keluarga. Boleh itu slide ada. Jadi ada kisah sebuah keluarga yang hendak berlibur. Jadi suami istri dan mereka memiliki 2 orang anak saudara-saudara. Mereka merencanakan untuk berlibur. Suami dan istri bersepakat untuk mengambil waktu, meluangkan waktu untuk cuti karena mereka bekerja di kantor, suami bekerja di sebuah perusahaan besar dan istri juga bekerja juga di sebuah kantor. Mereka sepakat bersama mengambil cuti, saudara. Mereka anak Tuhan. Dan kalau anak Tuhan, lagu mereka tuh keluarga itu harta yang paling berharga adalah apa? Jawab, yang di sini jawab. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga, saudara-saudara. Jadi suami istri ini sepakat dengan antusias mereka akan ambil cuti. Kita ambil cuti. Jadi ambil cuti. Mereka sepakat bersama mengambil cuti. Untuk itu mereka rindu menyenangkan hati anak-anak mereka. Anak mereka ada 2 saudara-saudara. Waktu mereka untuk berlibur bersama dengan anak-anak. Tapi intermezzo sedikit ya. Ini 2 minggu lagi ya libur sekolah. Maksudnya colek mama papa aja begitu. Jadi surat cuti dilayangkan. Suami istri melayangkan surat cuti dan mereka akan berlibur. Nah sebelum berlibur mereka harus bersepakat dong liburnya di mana. Mereka harus bersepakat libur di mana. Lalu mereka diskusilah mereka. Mereka berdiskusi untuk merencanakan tempat libur. Lalu suami menanyakan kepada istri, mama mau berlibur kemana? Ya jawab istrinya, liburan ke puncak aja deh. Enggak jauh-jauh, biar kalau kita kan cari udara segar begitu. Tanya anak-anak, lalu tanya anak-anak. Sekarang tanya anak-anak mau berlibur kemana? Anak-anak liburnya pengen ke pantai, saudara-saudara. Wah, jadi mamanya pengen ke puncak, udaranya segar. Anak-anak mau ke pantai. Katanya kalau main air laut enak, jarang-jarang begitu. Lalu kemudian mereka tanya, lalu papa mau kemana liburannya? Papa bilang, mau ke Singapura. Singapura lagi tutup saudara-saudara. Tapi ini mereka lagi diskusi. Papa pengennya ke Singapura. Semuanya bersikeras dengan keinginannya masing-masing. Mau berlibur, satu di puncak, satu di pantai, satu ke Singapura. Pertanyaannya, apakah mereka bisa liburan bersama, saudara? Ya jawab saja dalam hati.
Kalau di sini udah dari ceritanya nggak bisa, saudara-saudara. Jawabannya pasti ya tidak bisa, saudara-saudara. Tidak bisa. Satu mau ke puncak, satu mau ke pantai, satu mau ke luar negeri, saudara-saudara. Itu bagaimana itu? Nggak bisa. Dari kisah cerita yang singkat ini, saudara, kisah keluarga ini, kita dapat menarik pelajaran. Suami istri ya sudah sepakat mengambil cuti, oke. Katanya harta yang paling berharga adalah keluarga. Sudah oke. Nah, untuk itu di dalam diskusi percakapan untuk berlibur saja waktu mereka bersama, dari cerita ini saudara-saudara tidak mungkin terjadi liburan bersama. Karena tempat untuk berlibur tidak mengalami sepakat bersama. Nanti terjadinya sendiri-sendiri pergi sesuka hati. Untuk rencana keluarga saja harus ada kesepakatan. Harus bersepakat, saudara-saudara, harus bersepakat. Nah, saya mau kasih tahu malam hari ini sebuah kesepakatan baik positif maupun negatif akan mampu menghasilkan dampak besar. Tadi sebuah keluarga. Lah, kemudian apa, saudara-saudara? Kalau di dalam Alkitab sebuah contoh kesepakatan negatif bisa kita lihat dalam kisah Menara Babel, enggak ada di slide saya sebagai pendahuluan saya. Dalam Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9, perhatikan Bapak Ibu nanti baca di rumah saja bagaimana orang-orang pada masa itu bersepakat mencoba untuk menyaingi Tuhan. Dan hal ini ternyata mendapat perhatian serius. Mendapat perhatian serius di mata Tuhan hingga akhirnya Tuhan merasa perlu untuk mengacau balaukan bahasa dan menyerahkan mereka sehingga Menara Babel itu tidak jadi. Dalam bentuk yang negatif sekalipun kesepakatan bersepakat mampu menimbulkan dampak besar. Ya. Demikian pentingnya hal ini sehingga alangkah baiknya apabila kita tidak melupakan sebuah kesepakatan atau bersepakat sebagai sebuah unsur yang sangat vital demi mencapai tujuan-tujuan yang baik. Dari keluarga, kalau salah satu kesini itu pasti ribut saudara-saudara, harus ada mengalah. Kalau di dalam saudara-saudara untuk di dalam kisah Alkitab yang negatif saja, Tuhan sangat serius. Tuhan sangat serius. Nah, pentingnya kesepakatan di mata Tuhan lewat yang diajarkan. Jadi dari sebuah keluarga, kisah terjadinya Menara Babel itu mereka bersepakat membangun, yes, tapi menyaingi Tuhan. Lalu Yesus juga, pentingnya di mata Tuhan lewat apa yang diajarkan Yesus. Ya, pentingnya dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Tuhan mengajarkan kita untuk bersepakat dalam berdoa dan meminta sesuatu daripadanya. Artinya menganggap sebuah kesepakatan itu penting. Dan Yesus pun mengatakan sebab di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. 2 atau 3 berkumpul bersepakat dalam namanya, dia pun akan hadir di tengah-tengah. Bukankah ini menunjukkan tingginya nilai kesepakatan bagi Tuhan. Makanya malam hari ini, saat ini, judul renungan saat ini adalah mengapa bersepakat dalam doa bersama sangat penting. Ya. Dalam keluarga, kisah yang terjadi Menara Babel dan bahkan Yesus concern dengan kesepakatan. Ya, itu mengapa bersepakat dalam doa bersama sangat penting. Lebih jauh saya kasih tahu dulu arti sepakat. Jadi arti sepakat, iya sepakat apa sepakat? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia kata sepakat itu adalah seia, sekata, setuju, semufakat, sependapat,
Ya, menurut Alkitab, dia bahasa asli bahasa Yunani ya, sedikit Bapak Ibu Saudara tahu. Menurut Alkitab sepakat dalam bahasa aslinya adalah symphoneo. Artinya harmonis, bersama, kompak dan setuju. Nah, ayat yang akan kita pelajari malam hari ini yang tadi saya sudah baca. Betapa Tuhan Yesus, Tuhan mengajarkan kita untuk kesepakatan itu penting. Di dalam buka ayatnya, di dalam Matius 19, 18 maksud saya, Matius 18 ada di slide saja. Ini 2 ayat ini yang kita akan bahas malam hari ini. Ini merupakan Yesus mengajarkan kepada kita malam hari ini ya. Oke, di dalam Matius pasal 18 ayat 19 dan 20 firman Tuhan berkata, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Ayat ke-20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Katakan amin. Yes. Ya, Bapak Ibu yang saudara di sini bisa katakan amin, di rumah juga boleh katakan amin. Karena ini kita sepakat yes, bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita ya. Yes, iya, haleluya. Tuhan menganggap sebuah kesepakatan itu penting. Makanya dia ajarkan kita untuk berdoa. Mengapa dalam doa kita, mengapa bersepakat dalam doa bersama penting? Saya langsung saja ya. Saya langsung saja melalui ayat yang kita baca yang pertama malam hari ini, bahwa mengapa bersepakat dalam doa bersama penting, sangat penting. Bahkan yang pertama adalah membangkitkan iman kita saudara-saudara. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini, apa di situ katakan, sepakat, sehati, seia, sekata, meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita berdoa ada 2 orang, bahkan kalau kita berdoa bersepakat, sehati, sepikir, satu tujuan, setuju. Makanya ya kalau kita berdoa, kalau berdua-berdua itu, kalau kita ada di gereja berdua-berdua, kalau saya pimpin doa ya saudara-saudara, ayo berdua-berdua. Doanya yang keras ya, lalu yang temannya ngapain? Bukan melamun saudara-saudara, tapi Tuhan Maha Besar, amin. Dia sanggup melakukan perkara besar, amin. Itu maksudnya setuju. Lalu membangkitkan iman kita saudara-saudara. Ketika iman bertumbuh dan disitulah ada kekuatan. Ada apa? Pengarahan, kasih karunia dan penghiburan yang Tuhan berikan. Amin. Iya, mulai dari saya malam hari ini share hidup saya, lalu kesaksian dari gereja ini dan kesaksian juga dari Alkitab. Jadi semua dapat begitu ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kesaksian saya doa sepakat bersama suami, saya menikah itu tahun 2004. Dan kemudian kita ada keluarga berkata, sudah tidak usah tunda-tunda lah punya anak, katanya begitu. Oh ya sudah, lalu ya kita berdoa, kita bersepakat bahwa segera memiliki anak. Ya, lalu kita berdoalah. Lalu berdoa saudara-saudara, tahun 2005 Tuhan memberikan anak kami yang pertama laki-laki, Abdil Stephen. Tapi berdoa dan bekerja tanda kutip, ya saudara mengerti ya. Kemudian Tuhan menjawab doa kita, suami istri kan sepakat, ayo kita minta anak dari Tuhan. Mintalah maka akan diberikan, ya oke. Lalu kemudian saudara-saudara, Tuhan membangkitkan iman, oh yes. Langsung ada ya, Tuhan langsung berikan anak tahun 2005. Kemudian anak laki-laki kan. Lah kita dianjurkan dokter, waktu itu saya sesar, jadi dokter anjurkan 3 atau 4 tahun lah ya baru punya anak. Ya kita taat sama dokter ya. Lalu dengan berjalannya waktu saudara-saudara sudah 4 tahun. Sudah 4 tahun, sudah taat kan. Oh lalu
kok belum punya anak lagi. Lalu kita bersepakat lagi dong, nggak bisa diam-diam begitu ya. Saya tanya suami, Pak mau punya anak lagi? Ya udah, iya. Jawab iya, puji Tuhan. Lalu kan anak pertama kan laki toh ya. Lalu yang kedua boleh lagi minta dong kalau boleh anak perempuan gitu ya. Ya bersepakat di dalam doa, tapi kita berdoa sepakat, setiap malam kita berdoa. Lalu saya juga sempat konsultasi sama dokter juga. Bagaimana punya anak perempuan? Iya kita boleh berusaha, tapi semua penentuan di tangan Tuhan kan. Iya tapi di dalamnya membangkitkan iman. Oh Tuhan kami mau rindu anak perempuan. Ya tahun 2009 lahirlah Alinda Stefani. Itulah membangkitkan iman kami setiap hari. Oh iya bahwa Tuhan mendengar doa-doa saya dan suami. Pertama Tuhan menjawab, sepakat karena sepakat disitulah iman kita dibangkitkan. Jangan saya kalau contohnya ya kalau saya dan suami berdoa Tuhan kami merindukan seorang anak laki-laki yang perempuan maksud saya, lalu saya hanya diam. Yes, iya Tuhan. Nah itu membangkitkan iman saudara. Yes, iya saudara-saudara. Jadi mulai dari anak lahir Tuhan sepakat berdoa, Tuhan membangkitkan iman, Tuhan kasih anak laki-laki tahun 2005 dan sepakat lagi berdoa, Tuhan memberikan anak perempuan saudara-saudara. Tuhan memberikan anak perempuan Alinda Stefani dan kalau sudah anak dulu ya masih kontrak saudara-saudara. Lalu kalau kontrak jadi kontraktor saudara-saudara, kata istilahnya kontraktor. Kontrak sana kontrak sini maksudnya. Kalau sudah ada punya anak lagi, ya merindukanlah sebuah rumah saudara. Bersepakat lagi. Jadi ketika iman kita dibangkitkan suami istri saya dengan suami saya berdoa Tuhan berikan anak. Dan sekarang Tuhan kami rindu memiliki sebuah rumah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan memberikan sebuah rumah, itu rumah yang sekarang saya tinggal. Perumahan dan Mogot Arkadia, Blok B12 nomor 22, RT RW enggak usah maksudnya. Itu adalah anugerah Tuhan di Batu Ceper Tangerang. Itulah kesaksian saya saudara-saudara ketika saya dan suami bersepakat. Disitulah iman kami dibangkitkan senantiasa dan selalu setuju. Jangan bilang, Pak mau punya anak lagi enggak? Dia nggak jawab atau nggak bisa, saudara-saudara harus sepakat bersama-sama. Yes, Tuhan concern dengan bersepakat di dalam doa dan saya sudah mengalaminya. Ya, Bapak Ibu malam hari ini saya mau bilang pasangan-pasangan muda, suami istri malam hari ini, engkau yang baru menikah, engkau yang rindukan anak malam hari ini saya mau kasih tahu harus bersepakat dalam doa sangat penting. Ya, haleluya. Lalu kemudian anak pertama mau laki atau perempuan terserah Tuhan saja. Jangan ngotot-ngotot nanti saudara kecewa. Nah nanti kalau anak pertama sudah lahir misalnya seperti contoh saya anaknya laki. Lalu yang kedua mintalah, kalau Tuhan kasih perempuan puji Tuhan, haleluya. Kalau laki-laki ya sudah bersyukur dalam segala hal, ya iya. Dan saudara-saudara yang lain di rumah, saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada, ayo yuk bersepakat, harus bersepakat. Yang lagi kontrak rumah, jangan bilang aduh rumah sekarang mahal, gak bisa. Kalau harganya sudah 100 jutaan, itu duit semua, duit semua bukan daun saudara-saudara. Bersepakat minta, Tuhan akan berikan. Jangan satu bilang, oh mahal, gak mungkin. Ya gak jadi saudara-saudara. Ya kalau engkau minta, engkau bimbang salah satu bimbang, ya sudah. Gak jadi, gak dapat anak, Tuhan gak kasih rumah. Berdoa dan bekerja dan membangkitkan sepakat suami istri atau orang tua dan anak suami istri berdoa di rumah harus bersepakat. Apa pergumulan saudara malam hari ini? Bersepakat Tuhan membangkitkan iman saudara. Amin. Yang kedua, mengapa bersepakat dalam doa bersama penting? Yang kedua, ada kuasa besar
Dan lagi aku berkata kepadamu di dunia ini dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, membangkitkan iman kita, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, ada kuasa yang besar. Ada kuasa besar. Dalam doa bersama bersepakat, bila mana ada 2, 3 orang berkumpul di dalam iman, makanya saya pertama itu kenapa iman? Karena ketika sepakat itu membangkitkan iman kita loh saudara-saudara. Benar-benar. Kalau kita berdoa sendiri, ya sendiri gak ada, amin. Tapi membangkitkan iman, kita sungguh-sungguh bahwa Tuhan mengabulkan doa kita. Dan 2-3 orang berkumpul dalam iman, sekali lagi. Tadi kan sudah membangkitkan iman, kita berkumpul dalam iman. Dan kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kuasanya yang besar terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Iya, sekarang saudara masih ingatkah saudara-saudara bersepakat dalam doa bersama untuk memohon lahan parkir kita saudara-saudara. Saya masih ingat betul waktu kita masih berdoa di lantai 2 pakai karpet. Kalau saya pimpin doa ya saudara-saudara, saudara-saudara ayo balikan badan kan ke arah mimbar ya. Sekarang balikan badan saudara, saudara arahkan tangan. Lalu saudara berdoa kiranya Tuhan memberkati supaya lahan parkir itu menjadi milik GBI Petamburan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Wow, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Bahwa lahan parkir itu walaupun di istilah sekarangnya ember. Berapa ember? Ember tuh maksudnya mahal, maksudnya berapa miliar pun sekalipun Tuhan menunjukkan kuasanya yang besar kepada gereja kita. Kita berdoa dengan sehati, sepakat kan? Sehati. Lahan parkir sekarang digunakan menjadi milik kita dan parkir depan, parkir yang di depan gereja kita. Kuasa Tuhan dinyatakan. Secara manusia kayaknya susah amat, susah keadaan lagi susah. Tuh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin saudara. Catat harus bersepakat di dalam doa. Yes, amin, iya. Bila di dalam keluarga saudara mau melihat kuasa yang besar, harus bersepakat saudara-saudara. Suami istri maupun dalam seluruh keluarga, orang tua dan anak dalam meminta sesuatu kepada Tuhan. Mohon kuasa besar terjadi dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu yang sekarang lagi ya porak-porandalah semua hancur. Minta kuasa Tuhan bekerja di dalam pernikahanmu. Minta kuasa Tuhan yang besar untuk anak-anak sekarang ini sekolah online dan sebentar lagi akan sekolah tatap muka dan lain sebagainya. Harus bersepakat. Bahkan gereja ini kalau mau maju saudara-saudara, semua jemaat Tuhan harus bersepakat. Berdoa minta kuasa Tuhan. Saudara-saudara yang di rumah berdoa secara mesbah doa, Tuhan biar lawatan Allah terjadi di gereja kami. Tuhan kuasamu terjadi atas kota kami. Tuhan lawatanmu terjadi atas Indonesia. Begitu ya, nanti kita berdoa juga ya. Begitu di rumah. Jadi secara pribadi kita, apa yang menjadi pergumulan kita, minta kuasa Tuhan yang besar itu terjadi di dalam kehidupan saudara. Tadi kesaksian pribadi saya dan juga gereja ini banyaklah kalau saya mau saksikan banyak saudara-saudara. Asal hari ini saudara harus bersepakat. Jangan bimbang dan jangan ragu. Membangkitkan imanmu dan engkau mengalami kuasa Tuhan yang besar. Yang terakhir, mengapa bersepakat dalam doa bersama penting? Yang terakhir adalah menarik mujizat Tuhan terjadi.
Tadi kesaksian pribadi, kesaksian di gereja ini, dan saya ambil kesaksian dari Alkitab, saudara-saudara. Kesaksian di Alkitab, saudara-saudara, ini sebuah kisah cerita yang luar biasa. Ketika tembok Yeriho dirubuhkan, doa pujian dan penyembahan. Lalu di dalam Yosua pasal 6 ayat 15 sampai 16, ini bunyi firman Tuhan. Kalau boleh nanti ada ayat ditampilkan di bawah. Tetapi pada hari yang ketujuh mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ketujuh kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Wah, haleluya. Luar biasa sekali, dipimpin oleh Yosua pagi-pagi. Perintah Tuhan, kalian harus bangsa Israel pagi-pagi ya, pagi-pagi. Kalau siang sudah tidak ada mujizat terjadi karena mereka tidak taat perintah Tuhan. Lalu pagi-pagi mereka bersepakat, tidak ada yang kamu aja deh masih pagi mam, ngantuk. Enggak ada, semua pagi-pagi, lalu semua bersepakat, para imam meniup sangkakala. Dan mujizat terjadi. Kalau secara logika saudara-saudara itu tidak mungkin. Jadi sesuatu yang terjadi di luar nalar kita itu mujizat saudara-saudara. Kita tidak bisa pikirkan itu cara Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Contoh yang kedua di mana saudara-saudara, contoh yang kedua di dalam Lukas pasalnya yang kelima 17 sampai 26. Ini contoh lagi, biar malam hari ini kalau kita bersepakat ada sesuatu yang terjadi pada suatu hari ketika Yesus mengajar di dalam Lukas pasal 5, 17 sampai 26, saya enggak baca semua. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar dan ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarnya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk. Ia membawa dia masuk kepada Yesus. Mereka tidak dapat membawa masuk. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak. Tepat di depan Yesus. Ayatnya yang ke-20 begini loh. Ketika Yesus melihat apa ya? Melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Jadi apa yang terjadi? Ada yang membahas dari perspektif dari Yesus mengampuni dosa orang lumpuh ini, tapi hari ini saya ambil dari mereka yang membawa. Mereka yang membawa ini bersepakat membawa orang lumpuh yang sakit ini, sehingga ketika Yesus melihat iman mereka, bukan melihat orang lumpuh loh. Iman, tadi membangkitkan iman, sepakat iman tumbuh, ada kuasa Tuhan yang luar biasa dan menarik mujizat terjadi di kisah ini saudara-saudara. Haleluya, saudara-saudara tahu bagaimana mengapa sampai bersepakat dalam doa itu penting, karena membangkitkan iman. Tadi saya sudah kesaksian, ada kuasa yang besar terjadi dan menarik mujizat Tuhan terjadi. Saudara yang mau mengalaminya, saudara harus melakukannya. Perbaikilah, jangan egois, mau yang ini, mau itu, dan banyak gak bisa. Tadi saya sudah kasih sebuah kisah cerita sebuah keluarga. Kesimpulannya adalah, buat kita mengapa bersepakat dalam doa bersama sangat penting. Tuhan yang mengajarkan kepada kita dan ketika bersepakat dalam doa bersama membangkitkan iman, ada kuasa yang besar dan menarik mujizat Tuhan terjadi. Selamat bersepakat dalam doa bersama. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Kita datang kepada Tuhan, kita naikkan pujian. Tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku. Haleluya, Kau Tuhan yang mendengar seru doaku. Haleluya, mari naikkan pujian ini, membangkitkan iman saudara. Haleluya, tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku, begitu mengasihiku. Kau Tuhan, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kalau engkau rindu membangkitkan iman, engkau melihat kuasa Tuhan yang besar, engkau mau menarik mujizat Tuhan terjadi. Satu hal, saudara, harus bersepakat dalam doa bersama. Di mana? Di dalam keluargamu. Di mana? Di gereja Tuhan. Di ibadah online bisa. Saudara, kalau di dalam keluarga sama-sama berdoa malam hari ini, ayo sepakat apa pergumulan saudara malam hari ini. Ayo sepakat, ataupun saudara sendiri, saudara membangkitkan iman bahwa Tuhan mengabulkan doamu. Ya, Tuhan mengabulkan doa saudara dan saya. Saya kasih waktu saudara, tolong pikir masalah apa yang paling sekarang lagi terjadi. Apa keluargamu di ujung tanduk kah? Apa usahamu sudah hancur kah? Atau saudara mohon punya anak kah? Saudara punya pergumulan untuk memiliki sebuah rumah kah? Saudara rindu walaupun masa pandemi ini, kalau engkau imanmu, engkau melihat kuasa Tuhan yang besar, harus bersepakat orang tua dan anak. Sepakat malam hari ini, tidak ada yang bimbang, tidak ada yang ragu. Oh Ibu Mima, tidak mungkin, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Yes, haleluya. Kalau sudah tahu apa pergumulanmu, nanti engkau berdoa, yang khususnya berdoa suami, istri dan anak. Mungkin usaha, pergumulan apa? Ayo sepakat bergandengan tangan bila perlu. Dan berdoa, Tuhan engkau yang memberikan pergumulan kami malam hari ini, engkau menyatakan mujizat. Kalau engkau sendiri apa pergumulan pribadi, pasangan hidupmu, berdoa dengan iman dan nantikan kuasa Tuhan terjadi, mujizat terjadi. Engkau yang sakit malam hari ini, engkau minta Tuhan sembuhkanku. Amin. Ya, kita naikkan pujian ini sekali lagi dan kita datang secara pribadi dan secara keluarga bersepakat sesuatu terjadi. Tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Begitu mengasihi. Kau Tuhan sanggup
kepadamu ya Tuhan. Apapun pergumulan kami malam hari ini, ketika kami bersepakat, yes, haleluya, aku percaya Tuhanku dahsyat Engkau, Kau turun tangan memberkatiku, Kau turun tangan, Kau turun tangan memberkati, Kau turun tangan, Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya, kami percaya kuasa-Mu, mujizat-Mu bagi kami. Haleluya, akan membangkitkan iman kami malam hari ini. Kami yang rindu kuasa yang besar terjadi. Tuhan, kami datang padamu. Engkau Allah yang dahsyat, yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Haleluya, haleluya, glory bagi-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mengapa bersepakat dalam doa sangat penting? Karena kami rindu Tuhan melihat kuasa Tuhan terjadi, membangkitkan iman kami, dan kami rindu mujizat terjadi di dalam masa-masa kesukaran ini ya Tuhan. Kami di dalam keluarga suami istri, kami perlu bersepakat bersama. 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir. Dan di malam hari ini Tuhan, ketika mereka berdoa, apapun pergumulan mereka yang sedang berdoa, silakan saudara berdoa pergumulan, mau rindu mempunyai anak kah, rindu memiliki sebuah rumah kah, rindu usahamu diberkati oleh Tuhan, rindu anak-anakmu menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang takut akan Tuhan, yang susah diatur hari-hari ini, kuasa Tuhan yang besar akan terjadi. Dalam nama Yesus, Tuhan dengarlah permohonan anak-anakmu yang sedang berseru di rumah, baik secara pribadi, baik secara keluarga mereka sedang bersepakat, ataupun ya Tuhan hal-hal yang kecil sekalipun, biar kiranya ajar kami rumah tangga, suami istri bersepakat hal-hal yang kecil, karena itu yang Engkau ajarkan bagi kami. Dan khususnya di dalam doa, Engkau sangat serius supaya kami di dalam keluarga, di dalam berdoa bersepakat, maupun dalam hal-hal yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Ampunilah kami kalau hari-hari ini kami egois, kami mementingkan kepentingan kami sendiri, kami maunya kami sendiri, orang tua maunya jalan sendiri, anak-anak mau jalan sendiri. Tapi malam hari ini kiranya anugerah Tuhan membangkitkan iman kami mengalami kuasa yang besar, kami menarik mujizat dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk firman Tuhan malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus. Kami sambut dan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara diberkati lewat firman Tuhan hari ini. Amin. Haleluya. Mari kita praktekkan Bapak Saudara ya. Setiap hari kita berdoa secara sepakat ya. Hari ini pun kita akan praktekkan, kita akan masuk dalam doa-doa kita. Haleluya. Kau Allah yang besar Tuhan, ajaib dan mulia. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona.
yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau berdoa, masuk dalam doa syafaat. Saya akan bacakan firman Tuhan lebih dulu. Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Matius 18 ayat yang ke-19. Mari saudaraku, kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan pada saat malam hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu di mana harus ada kesepakatan bagi siapapun. Kami berdoa Tuhan untuk kepala-kepala rumah tangga, agar Tuhan memberikan kekuatan, hikmat, kesehatan untuk mereka Tuhan dapat menjadi contoh kepada anak-anak mereka, kepada istri dan seisi rumahnya. Karena kami tahu Tuhan, kalau bapak-bapak rumah tangga bisa mendidik anak-anaknya menjadi contoh dalam keluarganya, maka keluarga itu akan diberkati oleh Tuhan. Dan keluarga itu akan sungguh-sungguh hidup, datang kepada Tuhan dan sungguh-sungguh hidup, takut akan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, berikanlah kepada bapak-bapak rumah tangga, ya Tuhan, kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi dan pengertian, supaya mereka Tuhan semua punya hikmat ya Tuhan, untuk mengajar anak-anaknya, mendidik anak-anaknya menjadi contoh dalam rumah tangganya. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus buat para orang tua, baik bapak dan ibu Tuhan, supaya mereka juga sepakat mendidik anak-anak mereka. Berikanlah mereka kesabaran ya Tuhan di dalam mengurus anak-anak mereka. Mungkin untuk Tuhan dalam segala hal, berikanlah mereka kekuatan ya Tuhan. Kami tahu di akhir-akhir ini ada banyak Tuhan gangguan-gangguan, sehingga membuat tidak sabar Tuhan para orang tua untuk mendidik anak-anak mereka. Karena anak-anak pun Tuhan banyak kenakalan-kenakalan di masa pandemi ini. Banyak mereka yang main game, tidak mau belajar dan bahkan hal yang lain. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau berikanlah Tuhan hikmat kepada para orang tua, baik bapak dan ibu mereka, supaya dapat mendidik mereka, mendoakan mereka, membawa anak-anak itu kepada Tuhan. Karena kami tahu tanpa Tuhan, maka anak-anak pun tidak akan dapat Tuhan mereka melaksanakan sebagai tugas-tugas mereka sebagai anak, tetapi mereka akan melawan orang tua dan melawan Tuhan. Tapi pada saat malam ini Tuhan, kami berdoa, Tuhanlah menjamah anak-anak kami Tuhan, dan orang-orang tua, supaya mereka diberi kesabaran, kekuatan ya Tuhan, untuk dapat mereka Tuhan membawa anak-anak itu kepada Tuhan, mendoakannya, mengajarnya dan membina mereka, dan khususnya untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak mereka. Berikan kesepakatan, kesatu hatian ya Tuhan di dalam hikmat yang dari Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat keluarga yang saat ini sedang mengalami banyak tantangan rintangan. Mungkin mereka mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan kesehatan, ya di dalam penyakit ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh keluarga besar, keluarga jemaat-Mu Tuhan, di dalam kesulitan ekonomi. Kami tahu di masa pandemi ini Tuhan ada banyak gangguan-gangguan pekerjaan dan bisnis apa saja, sehingga membuat keluarga-keluarga Tuhan mengalami Tuhan kekurangan, mengalami banyak tanggungan, mengalami banyak gangguan. Tapi kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau Allah kami, Allah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan segala apapun yang diperlukan. Burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang selalu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong dan memberkatinya. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh keluarga-keluarga jemaat-Mu dimanapun berada. Tuhanlah memberkati
dan menolong, memberikan mereka hikmat akal budi, damai sejahtera, sehingga mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat opa dan oma yang hari-hari ini Tuhan mungkin bahkan bertahun-tahun ini mereka sudah diam di rumah, mereka bosan, mereka jenuh, dan mereka mungkin Tuhan kecewa ya Tuhan. Tapi kami menyerahkan mereka supaya mereka tetap kuat dan mereka sungguh-sungguh ya Tuhan tetap mencari Tuhan, karena situasi dan kondisi ini mereka tidak dapat keluar kemana-mana. Tetapi Tuhan berikanlah mereka kesabaran, berikan mereka ketenangan ya Tuhan, supaya mereka tetap bersyukur kepada Tuhan di masa tua mereka, tetap mengandalkan Tuhan, tetap sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, dan Tuhan yang menjadi penghibur bagi mereka. Terima kasih Bapa, berkatilah anak-anak mereka, mantu mereka, cucu-cucu mereka, berkati seisi rumah tangga mereka, sehingga oma opa pun terpelihara dan terjaga, kesehatan mereka, kekuatan mereka, ekonomi mereka, bahkan kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada malam ini Tuhan, kami tidak dapat sebut satu persatu segala doa-doa kami, tapi kami tahu Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang melihat kami, maka akan memenuhi segala keperluanku. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Itulah firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami dan permohonan kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Amin. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah layak kudus, layak disembah. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa doa-doa kami di hadapan-Mu, khususnya untuk gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap ibadah-ibadah yang dilakukan di tempat ini. Baik Tuhan, ibadah-ibadah kategorial ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ibadah abi, ibadah teens, ibadah youth, ibadah dewasa muda, ibadah WBI, ibadah glamur ya Tuhan. Dan juga ibadah umum kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya kuasa-Mu, lawatan-Mu terjadi dalam setiap ibadah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja di tengah-tengah ibadah kami, melawat setiap umat-Mu yang datang memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami juga menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Gembala sidang kami ya Tuhan, dan juga gembala senior dan seluruh tim gembala kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kau pakai hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan dengan urapan dan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga Tuhan dalam melayani-Mu Tuhan ada kuasa dan urapan Allah mengalir dalam hidup mereka ya Tuhan. Kau pakai dengan urapan-Mu ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, dan seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani ya Tuhan di dalam ibadah kami ya Tuhan, yang Kau juga yang mengurapi dengan kuasa-Mu ya Tuhan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk ibadah online ya Tuhan. Biar lewat ibadah online ini ya Tuhan, banyak orang mendengar dan mereka boleh diberkati lewat ibadah kami. Dan pakai setiap tim Tuhan yang bekerja, khususnya live streaming ya Tuhan, dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Dan kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh Indonesia ya Tuhan. Engkau pakai ya Tuhan, dan terus boleh menjadi berkat ya Tuhan, membawa banyak jiwa datang kepadamu ya Tuhan. Berikan hati-Mu ya Tuhan kepada setiap gereja-Mu, pada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga boleh dapat menjangkau jiwa-jiwa bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga memberkati bangsa dan negara kami, dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Kami memberkati negeri dan bangsa kami ya Tuhan. Berkat-Mu turun atas negeri kami ya Tuhan. Keamanan-Mu turun atas negeri dan bangsa kami, dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Setiap daerah, kota-kota ya Tuhan, kami memberkati di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu turun atas negeri dan bangsa kami dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, Engkau turut campur tangan,
menolong bangsa kami keluar dari segala keterpurukan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berkati khususnya kota Jakarta. Di dalam nama Yesus, kasih karunia Allah turun atas kota kami Jakarta. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dan menyerahkan setiap doa-doa kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan kita telah menaikkan doa syafaat kita malam hari ini. Saya percaya ketika kita menaikkan doa syafaat kita dengan sepakat seperti Ibu Yomima katakan, besar kuasanya, sesuatu pasti terjadi. Amin. Mari praktekkan itu setiap hari di rumah kita masing-masing. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib. Turun tangan memulihkanku, memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Inilah iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Di akhir dari ibadah doa kami Tuhan pada malam ini, kami yang percaya Tuhan bahwa Engkau sudah mendengar setiap seru doa kami Tuhan. Khususnya untuk keluarga-keluarga Tuhan, ajar kami untuk sepakat di dalam kami berdoa keluar dari segala pergumulan hidup kami. Pada sore malam ini Tuhan, kami akan beristirahat, kami akan kembali beraktivitas. Mari terus menyertai kami dan kami akan menerima berkat-Mu pada malam ini. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan mendatangkan kepadamu damai sejahtera. Damai daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus. Biarlah itu saja yang mengawali kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, sampai jumpa di hari Selasa depan. Tuhan Yesus memberkati.